Panji Gumilang itu berkepribadian psikopat. Dia bisa menutupi semua yang aslinya jahat, dikemas bagus, bahkan bukan hanya masyarakat biasa, pejabat, bahkan menteri-menteri istana juga sempat terpengaruh kan, mendukung Al Zaitun lah. Ini yang akhirnya menjadi polemik di masyarakat. Gumilang adalah merupakan sosok yang otoriter, yang tidak pernah mau mendengarkan dari sisi kanan dan kirinya. Jadi apapun yang diputuskan, apapun yang diucapkan oleh Panji Gumilang, ya itulah peraturan yang harus dipakai. Bahkan sesuatu hal-hal yang kecil, yang remeh-temeh saja itu menjadi urusan Panji Gumilang. Jadi tidak ada sesuatu perbuatan ataupun sesuatu hal di sana yang di luar daripada perintah dan ketetapan oleh Panji Gumilang. Baik. Keluarga santri Al Zaitun menjadi sorotan usai terungkap dugaan pengungkapan aib Panji Gumilang dalam persidangan. Insiden ini menciptakan gelombang perbincangan di kalangan masyarakat dengan perhatian yang terbagi antara privasi individu dan kepentingan publik. Kasus ini menimbulkan pertanyaan mengenai batasan etika dalam mengungkap informasi pribadi seseorang, terutama ketika melibatkan konteks hukum. Sementara beberapa pihak berpendapat bahwa keterbukaan mengenai karakter terdakwa penting dalam menjaga integritas sistem peradilan, yang lain berpendapat bahwa hak pribadi harus dihormati. Persoalan ini menyoroti tantangan dalam era digital di mana informasi pribadi bisa dengan mudah tersebar luas dan menghadirkan dampak jangka panjang bagi individu serta masyarakat secara keseluruhan. Dengan semakin kompleksnya perdebatan ini, penting bagi masyarakat untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan penghormatan terhadap privasi seseorang. Dalam proses penyelidikan, Panji diduga memberikan keterangan palsu kepada penyidik tentang asal-usul dirinya dan ponpesnya. Panji mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW dan mendirikan Ponpes Al Zaitun atas perintah langsung dari Nabi. Panji juga mengklaim bahwa ponpesnya memiliki izin operasional dari Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun, hasil penyelidikan menunjukkan bahwa Panji bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW, melainkan anak dari pasangan bernama Haji Gumilang dan Haji Siti Aminah. Panji juga tidak memiliki izin operasional dari Kemenag dan Kemendikbud untuk menjalankan ponpesnya. Bahkan Panji ternyata pernah menjadi anggota Negara Islam Indonesia dalam kurung NII yang dinyatakan sebagai organisasi terlarang oleh pemerintah. Selain itu, Panji juga diduga melakukan ujaran kebencian melalui media sosial. Panji menulis status-status yang menghina para ulama, pemerintah, dan masyarakat yang tidak sepaham dengan ajarannya. Panji juga mengancam akan membunuh siapa saja yang menghalangi jalannya. Panji bahkan menyebut dirinya sebagai Imam Mahdi yang akan memimpin umat Islam di akhir zaman.
Atas dasar bukti-bukti tersebut, penyidik Bareskrim Polri menaikkan status Panji menjadi tersangka. Panji dijerat dengan pasal 156 AK UHP tentang penodaan agama, pasal 14 ayat 1 UU No. 1946 tentang peraturan hukum pidana tentang pemberitahuan bohong, dan pasal 45 Amper ayat 2 Jo pasal 28 ayat 2 UU No. 19/2016 tentang perubahan atas UU No. 11/2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tentang ujaran kebencian. Panji terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara atas pasal penodaan agama, 7 tahun penjara atas pasal pemberitahuan bohong, dan 6 tahun penjara atas pasal ujaran kebencian. Panji juga terancam denda maksimal 1 miliar rupiah atas pasal ujaran kebencian. Berkas perkara Panji telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung pada 18 Agustus 2023. Kejagung telah menurunkan 15 jaksa untuk meneliti berkas tersebut. Jika berkas tersebut dinyatakan lengkap atau P21, maka Panji akan segera disidangkan di pengadilan. Hingga saat ini belum ada informasi kapan persidangan Panji akan dimulai. Panji Gumilang itu berkepribadian psikopat. Dia bisa menutupi semua yang aslinya jahat, dikemas bagus, bahkan bukan hanya masyarakat biasa, pejabat, bahkan menteri-menteri istana juga sempat terpengaruh kan, mendukung Al Zaitun. Lah ini yang akhirnya menjadi polemik di masyarakat. Gumilang adalah merupakan sosok yang otoriter, yang tidak pernah mau mendengarkan dari sisi kanan dan kirinya. Jadi apapun yang diputuskan, apapun yang diucapkan oleh Panji Gumilang, ya itulah peraturan yang harus dipakai. Bahkan sesuatu hal-hal yang kecil, yang remeh-temeh saja itu menjadi urusan Panji Gumilang. Jadi tidak ada sesuatu perbuatan ataupun sesuatu hal di sana yang di luar daripada perintah dan ketetapan oleh Panji Gumilang. Baik.